lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Ketua TP Posyandu Kota Banjar beserta tim dari PKK Kota Banjar dan juga Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, Bapak Kecamatan beserta tim yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini secara offline, dan juga tentunya kami ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta online yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan sesaat lagi tentunya akan segera dimulai acara. Dan tentunya untuk seluruh peserta yang belum hadir secara online, kami mohon izin untuk mengikuti acara Zoom meeting. Mohon izin untuk seluruh peserta offline dan juga online, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, selamat datang, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalatu assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kesempatan pagi hari ini pagi yang sangat luar biasa, yang penuh dan juga dengan keberkahan. Tentunya kita bisa berkumpul dalam acara tentunya penggerakan aktifkan Posyandu tingkat Kota Banjar yang diselenggarakan pada hari Selasa 14 Oktober tahun 2025. Baik, Bapak dan juga Ibu peserta offline dan juga online yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, tentunya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan juga yang sudah mengikuti acara ini secara online. Yang pertama yaitu kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Ketua TP Posyandu Kota Banjar, dan juga untuk Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, kami ucapkan selamat datang, dan juga Porkopincang Langensari, kami ucapkan selamat datang. Dan juga tentunya yang mengikuti acara ini yang secara online, saya akan menyapa terlebih dahulu. Ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Desa, ada juga Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Banjar, dan juga ada Kepala Dinas Kesehatan Kota yang sudah hadir, dan juga ada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan juga Keluarga Berencana Kota Banjar. Ada juga tentunya Ketua Bidang 4 TP PKK Kota Banjar beserta Pokja 4, dan juga Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar, dan juga yang sudah hadir secara online juga pada kesempatan pagi hari ini, yaitu ada Ketua IID Kota Banjar, Ketua IBI Kota Banjar, ada juga dari Rum Kota Sehat Kota Banjar, dan juga Karang Taruna Kota Banjar, Camat Langensari, dan juga Ketua TP Posyandu Kecamatan Langensari, dan juga tentunya Kasih Pemberdayaan Kecamatan Langensari, Ketua Pokja 4 Kecamatan Langensari, dan juga Kepala BLUD UPTD Puskesmas Langensari 2, dan juga Kepala Desa Langensari, Ketua TP Posyandu Desa Langensari, dan juga tentunya kami ucapkan selamat datang Ketua Pokja 4 TP PKK Desa Langensari. Baik, Bapak Ibu dan juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali acara ini tentunya kita sama-sama membaca basmalah agar senantiasa acara ini berjalan dengan lancar. Tentunya kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini secara offline dan juga online mendapat rahmat dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar kepada Bapak Haji Saifuddin AKSMS, kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Tim Penggerak PKK terus menjadi Ketua Tim Posyandu Kota Banjar. Yang saya hormati rekan-rekan kepala dinas pun yang mewakili Kepala Dinas Sosial P3A, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan yang saya hormati baik yang offline maupun yang online, para camat sekota Banjar, para kepala puskesmas sekota Banjar, terus ketua tim pembina Posyandu sekecamatan Kota Banjar, ketua tim penggerak PKK kecamatan desa kelurahan sekota Banjar, para ketua organisasi profesi tadi di Bidundang dan Ikatan Dokter Indonesia yang saya banggakan, dan para kader sekota Banjar serta para ibu-ibu yang hadir di Posyandu Sekota Banjar. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita masih dikaruniai kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas kita ini, karena tanpa kesehatan kita tidak akan bisa melakukan aktivitas ini. Kesehatan itu memang tidak mahal, tapi tanpa kesehatan kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Karena itu, marilah kita jaga kesehatan kita. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik pada kita semua. Hadirin yang saya hormati, dalam kegiatan Gerakan Posyandu Aktif Tingkat Kota Banjar tahun 2025 ini, mungkin kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ada paradigma baru di dalam Posyandu, yaitu dengan adanya integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP. Nah, ILP ini dilaksanakan dari tingkat puskesmas sampai tingkat desa, baik itu di puskesmas pembantu sampai di posyandu. Pada prinsipnya, integrasi layanan primer ini adalah pelayanan kesehatan secara terintegrasi berdasarkan siklus hidup. Artinya dari ibu hamil, dari bayi, balita, remaja, usia produktif, lansia, semua dilakukan kegiatan secara terintegrasi, baik itu di puskesmas maupun di posyandu. Tujuannya adalah agar mendekatkan akses pelayanan kesehatan pada masyarakat sampai tingkat desa, terutama adalah di posyandu. Terutama posyandu saat buka bisa melayani seluruh siklus hidup itu, dan ketika tidak pelayanan, maka kader-kader mengadakan kunjungan rumah untuk memberikan pelayanan. Dengan langkah seperti itu, maka diharapkan akan ada deteksi dini terhadap penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Hanya TBC yang sekarang prioritas atau program nasional Pak Presiden Prabowo, yaitu untuk menurunkan angka TB ini sampai 50%. Jadi cacingan, diare, hipertensi, diabetes mellitus, sampai kesehatan mental. Nah, itulah tujuan dari integrasi layanan primer itu, sehingga orang yang sehat tetap sehat, orang yang sehat jangan sampai sakit, dan orang yang sakit segera ditemukan dan segera disembuhkan. Pada intinya seperti itu. Nah, itu adalah tugas pokok yang menjadi kegiatan pokok di puskesmas maupun di puskesmas pembantu maupun posyandu. Jadi lebih upaya-upaya promotif, preventif, bukan kuratif. Kuratif itu adalah tambahan, tetapi kalau rumah sakit memang
pendekatannya adalah kuratif, adalah pengobatan ketika sudah sakit. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu Kepala Puskesmas, tugas utama adalah upaya promotif dan preventif. Dan kuratif itu sebagai tugas tambahan. Itu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, manakala di suatu wilayah itu angka kesakitannya itu rendah, yaitu salah satu indikator bahwa Bapak Ibu Kepala Puskesmas di dalam memberikan pelayanan kesehatan itu berhasil. Puskesmas juga bukan pelayanan bukan pelayanan untuk orang sakit saja artinya. Artinya ada pelayanan untuk orang sehat. Bahkan di sistem KPK ya Bu. Apa KPK itu? Kapitasi berbasis kompetensi itu bukan kunjungan yang sakit saja, tetapi kunjungan orang sehat itu juga akan dihitung. Begitu Pak Camat. Jadi nanti Bapak Ibu Puskesmas dilihat kegiatan prolanisnya, kegiatan posyandu yang melayani orang sehat itu apakah dilakukan atau tidak. Karena paradigma yang ada di masyarakat bahwa puskesmas itu adalah orang sakit kan gitu kan. Padahal orang sehat juga harus bisa datang konsultasi ke puskesmas. Misalnya bisa konsultasi gizi, konsultasi jiwa dan sebagainya. Ibu Ketua Tim KPK yang saya hormati, perlu saya sampaikan pada semester 1 ini jumlah posyandu di Kota Banjar itu sebanyak 208 buah. Yang sudah ILP adalah 41. Ini berarti kalau semester 1 ini data bulan Juni, mudah-mudahan data per hari ini sudah naiknya gitu. Padahal di target RPJMN adalah 75%. Artinya pada tahun ini kita harus 156 buah itu sudah ILP. Begitu ya Pak? Nah ini tugas buat Pak Camat, buat Bu Kapus, buat Bu Kuwu, dan buat Pak Ku semuanya. Nah mari mungkin kita nanti bisa membuat model kan gitu kan. Tidak selalu puskesmas itu yang disebut puskesmas ILP itu satu hari melayani semua. Pernah dicoba itu bisa selesai nanti jam 5 sore gitu kan. Tetapi kita buat model yang jelas sekarang mungkin tidak ada posyandu lansia, posyandu remaja, dan posyandu balita. Artinya semua adalah jadi satu namanya posyandu ILP. Karena nanti mungkin jam kerjanya 1 bulan tidak 1 kali gitu. Bisa misalnya dalam seminggu itu, dalam 1 bulan itu 3 kali gitu. Nah itu sedang kita diskusikan sehingga nanti target 75% itu bisa tercapai. Terus jumlah kader 1.745 orang Bu. Yang Purwa ini banyak ya, 728 orang, Madya 108 orang, Utama 39 orang, dan belum di asesmen 807. Target per desa, kader Madya dan Utama itu minimal 10%. Ya kalau dilihat dari angka ini, angka bulan Juni ya, itu kita baru mencapai 9% lah, mencapai 9%, 1% lagi. Nah, teman-teman puskesmas mungkin bisa mengadakan pelatihan-pelatihan atau yang belum di asesmen segera dilakukan dengan menggunakan, kalau tidak ada BOK mungkin nanti bisa menggunakan dana kapitasi yang peruntukannya bisa untuk itu. Jadi saya harapkan di 2025 ini target itu harus tercapai 10% setiap desa. Itu mungkin beragam ya, setiap desa ada yang mencapai, ada yang belum mencapai. Nah ini saya mohon kalau mungkin di puskesmas itu mungkin agak bisa lebih fleksibel lah daripada dinas karena sudah PLUD, maka target-targetnya harus menjadi perhatian dan pelatihan-pelatihan pada kader juga dianggarkan. Saya pikir itu yang bisa saya laporkan Bu. Jadi insya Allah untuk peningkatan kapasitas atau kompetensi dasar kader ini kita sudah melakukan yang dari Dinas Kesehatan. Nah, nanti manakala ada kekurangan, saya pikir puskesmas juga bisa mengadakan dan mungkin bisa dengan Bapak Ibu Kepala Desa untuk bisa menganggarkan ini. Dan itu memang memungkinkan di dana desa itu untuk kegiatan-kegiatan pelatihan kader. Jadi pelatihan-pelatihan kalau bisa yang memang ada targetnya gitu. Jangan sampai pelatihan nggak ada target kan kita adakan kan gitu. Secara RPJMN ada targetnya, terus secara RPJMD ada targetnya, jadi ada targetnya Pak Presiden, targetnya Pak Wali. Nah itu nanti
ADD maupun dana puskesmas itu diarahkan ke situ. Karena kalau dana desa mungkin harus 1 tahun Pak ya untuk merencanakan. Tapi kalau di puskesmas insya Allah mungkin tuh setiap semester bisa direncanakan karena sudah BLUD. Tapi itu yang bisa saya sampaikan dan saya mohon kepada Ibu untuk bisa membuka acara ini dan memberikan arahan motivasi kepada kita semua. Akhirul kalam, nasunallah wa fun qarib wa basilul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar yang sambutannya dan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Selanjutnya yaitu kita akan simak bersama sambutan dari Ketua Tim Pembina Posyandu tingkat Kota Banjar kepada yang terhormat Ibu Hajah Heti Puspitawati. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan, yang saya hormati Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Sosial P3A atau yang mewakili. Yang saya hormati pengurus tim pembina posyandu tingkat Kota Banjar, yang saya hormati Bapak, Ibu Camat beserta Ketua tim pembina posyandu, yang saya hormati Kepala Blood UPTD Puskesmas Kota Banjar yang hadir secara offline dan online. Yang saya hormati Ketua Organisasi Profesi, yang saya hormati Kepala Desa, Lurah, dan Ketua TP Posyandu se-Kota Banjar yang hadir secara offline maupun online. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kota Banjar, Kecamatan, serta dan Kelurahan se-Kota Banjar. Serta yang saya hormati seluruh kader Posyandu yang saya banggakan dan seluruh hadirin yang berbahagia yang hadir secara offline dan online. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi yang mana kita semuanya yang berada di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa semoga tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, serta tabin-tabinnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal. Hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui, sesuai kebijakan integrasi layanan primer atau ILP, Posyandu di bidang kesehatan bukan hanya melayani sasaran ibu dan anak, tetapi akan memberikan pelayanan dengan sasaran seluruh siklus hidup mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, usia produktif, dan lansia. Kementerian Kesehatan telah menetapkan paket pelayanan kesehatan primer di Posyandu siklus hidup ILP, mulai dari edukasi, pemantauan, tumbuh kembang, screening penyakit, pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan kesehatan lainnya. Hadirin yang saya hormati, keberhasilan penyelenggaraan Posyandu siklus hidup bukan hanya ditentukan kesiapan pelayanan kesehatan, tetapi juga bagaimana pengelolaan Posyandu dan penggerakan sasaran dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut sangat ditentukan peran lintas sektor terkait. Camat, kepala desa, tim pembina Posyandu, tim penggerak PKK, seluruh kader, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah telah menargetkan seluruh posyandu yang ada di wilayah kita masing-masing dapat menjadi posyandu siklus hidup aktif yang melayani seluruh siklus hidup 100%. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyapa
Bapak, Ibu Camat, Kepala Puskesmas, Ketua TP Posyandu Kecamatan, Kepala Desa atau Lurah, Kasih Kesejahteraan, para kader, dan semuanya yang berperan dalam keberhasilan kegiatan Posyandu, baik yang mengikuti acara ini secara offline di Posyandu Anggrek Desa Langensari maupun yang mengikuti acara ini secara online di Posyandu masing-masing desa. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu serta untuk para kader, saya ucapkan terima kasih kepada semua kader Posyandu atas kerja kerasnya dan dedikasinya dalam penyelenggaraan Posyandu. Dua, untuk Kepala Puskesmas Pataruman, mungkin ada di sini. Pataruman, untuk Pataruman 1, Hadir, ada. Bu. Hadir. Hadir, Bu. Hadir ya, Pataruman, Kecamatan Pataruman. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kecamatan Pataruman. Ada. Halo. Untuk Kepala Puskesmas Pataruman ada. Ada. Suaranya. Ada dadah-dadah ya barisan. Ada, udah. Assalamualaikum. Ini Ibu Dokter. Ya, waalaikumsalam Ibu. Dokter Ida. Iya, suaranya tidak ada ya Bu, yang nggak kedengeran. Kedengeran ke situ? Ya. Saya Iya, berbicara Ibu. kedengeran nggak Bu Dokter? Ya, dengeran Ibu. Kedengeran ya? Kan, ya. Dalam implementasi Posyandu siklus hidup, Puskesmas berperan sebagai pelaksana kebijakan kesehatan yang mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, sesuai kebutuhan masyarakat dari semua siklus hidup. Ibu hamil, balita, remaja, usia produktif, hingga lansia, serta memberdayakan dan melatih kader Posyandu untuk mendukung pelayanan tersebut. Posyandu siklus hidup akan menambah volume dan jenis pelayanan. Bagaimana Puskesmas menyikapinya? Halo, Bu Dokter. Tidak kedengaran ya? Ke sini nggak kedengaran suaranya? Dari sini mungkin? Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kedengaran, Bu Dokter, kedengaran. Begitu. Barusan Ya. saya menyampaikan, Iya. kedengaran Bu Dokter? Iya. Bagaimana? Kedengaran, Iya, bagaimana Puskesmas menyikapinya? Dan apa permasalahannya di Puskesmas Pataruman 1. oh iya, Pataruman 1 ini ya? Iya. 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 Untuk ILP ini, alhamdulillah Ibu, sejak diluncurkan di tahun 2025 di akhir, itu di Ya. sekitar bulan November barangkali, itu kita Ya. sudah mulai melaksanakan satu persatu meskipun belum Semuanya. prosesnya secara maksimal. Tetapi satu persatu Posyandu mulai kita aktifkan ILP dari mulai pelayanan bayi atau neonatal sampai pelayanan lansia, meskipun memang pada awalnya agak kesulitan dalam menentukan jadwal, tetapi kami mensiasati jadwal tidak disatu kalikan dengan jadwal Posyandu sebagaimana pada awalnya. Kami melaksanakan misalnya di hari minggu pertama kita laksanakan jadwal Posyandu untuk ibu balitanya, kemudian juga
untuk lansianya, tapi Betul. di minggu selanjutnya kita laksanakan untuk posyandu remajanya, begitu Bu. Iya, Jadi memang alhamdulillah. tidak bisa dilaksanakan di satu waktu, barangkali mengingat yang pertama tempat juga, ketika Mhm, di satu waktu kan sasaran akan banyak yang datang, itu juga agak kurang kondusif Ibu. mhm, Kemudian juga dari segi petugas, barangkali ketika disatu kalikan juga kami dari tenaga nakes untuk petugas juga agak terbatas, mhm. sehingga kami melaksanakan untuk ILP ini di beda jadwal begitu Bu. Itu Mhm. barangkali yang kami laksanakan dan kendala di lapangan yang kami temukan di dalam pelaksanaan posyandu ILP ini. Posyandu. Iya, terima Ya, kasih itu Ibu Dokter. terima Tepuk kasih. tangan Bu Kecamatan Pataruman. Mudah-mudahan tetap semangat untuk seluruh kepala puskesmas memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya di sana ya Bu Dokter. Ya Ibu. Ya, terima kasih. Yang ketiga untuk kepala desa atau kelurahan Raharja. Barangkali di sini sudah ada. Hadir? Hadir. Kepala desa Raharja atau kelurahan. Ada hadir. Hadir. Selamat. Hadir. Assalamualaikum. Gimana jawabnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, sudah kedengeran di sini. Alhamdulillah pada hadir ya, Bapak Kades. Sebagai pemimpin, motivator, dan penggerak pembangunan, bagaimana komitmen upaya Bapak atau Ibu Kepala Desa atau Kelurahan dalam mencapai target penyelenggaraan posyandu siklus hidup 100%? Apa yang menjadi hambatan Bapak atau Ibu dalam mencapai target tersebut? Ada hambatannya tidak, Pak Kades? Siap. Izin Bu Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk posyandu di Desa Raharja sendiri, untuk ILP-nya alhamdulillah sudah 5. Sudah 5 posyandu yang Ya. masuk dalam kategori ILP. Selanjutnya mungkin untuk apa dukungan dari pemerintahan desa itu sendiri, kami menganggarkan untuk kegiatan posyandu dalam bentuk operasional maupun dukungan lainnya, Bu. Ya. Terus? Cukup jelas, Bu? Tidak. Jelas-jelas tidak ada masalah apa-apa? Untuk sementara ini, alhamdulillah untuk permasalahan yang krusial tidak ada, cuma hanya tinggal pembagian waktu saja. Posyandunya ini enggak lansia, balita gitu di lingkungannya dengan jadwal-jadwal yang sudah diagendakan semuanya pada maksudnya datang dengan yang sudah dijadwalkan, Pak Kades? Alhamdulillah untuk saat ini penjadwalan baik secara balita ataupun lansia sudah terjadwal dan untuk pengunjung pun dari penduduk alhamdulillah Bu sudah sesuai rutin, sehingga untuk yang tadi saya sampaikan bahwa ya untuk posyandu di Desa Raharja ILP-nya sudah 5 Bu. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Pak Kades. Ya, terima kasih Ibu TPPKK Raharja dan Pak Kadesnya. Yang keempat, untuk Kepala Seksi-Seksi Kesra, Desa atau Kelurahan, bagaimana Bapak Ibu bekerja sama dengan tim pembina posyandu desa, tim penggerak PKK, perangkat desa, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan posyandu siklus hidup? Apakah Bapak atau Ibu sudah memfasilitasi tim pembina posyandu dalam menyusun rencana kegiatan, fasilitas sumber daya, bimbingan, dan pelatihan serta pembinaan dalam mendukung penyelenggaraan posyandu siklus hidup? Untuk Kepala Seksi Kesra, Desa atau Kelurahan, barangkali di sini hadir tidak?
Ya, Terus ada. Sukamukti hadir, Bu. Alhamdulillah. Ya, silakan. Yang hadir. Ada Bu. Barusan yang bilang hadir. Mana? Hadir Bu dari Ridasari. Menyimak tidak, Pak? Ini padanya tidak yang online. Raja Sari. Nah, Silakan. Menyimak tidak apa yang saya sampaikan? Alhamdulillah menyimak Bu. Iya. Apa sekali lagi dibaca lagi? Agak usah menutup. Kenapa? Bu, izin suaranya Ya. masuk. Ya, masuk ke sini. Sudah kedengaran tapi kadangkala tidak jelas. Siap Bu, ada suaranya. Nah, ada. Siap izin Bu, saya dari Desa Rajasari, kebetulan membidangi berkaitan dengan pembinaan pelatihan yang barusan disampaikan oleh Ibu, baik dari segi pembinaan pelatihan Posyandu, Karang Taruna, kemudian Betul. PKK. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kami dari Desa Rajasari Ngelek kayaknya Pak. Tidak ada suaranya. Assalamualaikum. Bapak, kemana ini? Menghilang ya? Suaranya nggak ada. Halo. Assalamualaikum. Tidak ada lagi yang lain?